Iya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Semuanya sehat, sukacita? Saya percaya setiap kita boleh hidup dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Sama-sama siapkan hati kita masing-masing Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Bawa hatimu, bawa seluruh hidupmu. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Sukakan hatinya lewat pujian dan penyembahan kita. Tundukkan kepala kita bersama-sama, satu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini, buat kesempatan yang boleh kami terima dari Tuhan. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu, boleh kami alami, kami terima sampai hari ini. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini bersama-sama dengan umat Tuhan, di mana saja berada, yang malam hari ini sedang mengikuti tayangan live streaming. Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus boleh menjangkau, menjamah setiap kami, membawa kami masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan itu boleh menyegarkan, memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau. Haleluya, amin. Mari bersama-sama bersuka cita malam hari ini, naikkan satu pujian. Sama-sama kita nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku.
Haleluya. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara malam hari ini berikan waktu yang terbaik beberapa menit ke depan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Saya rindu mengajak engkau malam hari ini boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Kembali mempercayai setiap perkataan firman Tuhan. Kembali mempercayai setiap janji-janji yang Tuhan sudah beri buat setiap kita. Ku dapat di dalam-Mu.
kuasa-Mu sempurna bekerja dalam kami, Yesus. Haleluya. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Satu kali lagi mari katakan sama-sama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bawa hatimu sama-sama menyembah Tuhan satu kali lagi, katakan Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kau percaya bahwa Allah yang kita sembah sampai hari ini, Allah yang sampai hari ini kepadanya kita beribadah, kita berdoa, kita menaikkan permohonan, kita menyatakan kepercayaan kita. Berapa banyak kau percaya bahwa Dia Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Buka hatimu sama-sama. Engkau dari rumahmu boleh mengangkat tangan. Nyatakan kepercayaanmu malam hari ini kepada Tuhan. Sama-sama dengan kami, nyatakan dengan satu suara, nyatakan dengan satu iman, bahwa Allah yang kita punya, Allah yang kita sembah, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke renungan firman Tuhan, mari kita berdoa supaya pemberitaan firman pada malam hari ini bisa kami sampaikan penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini bisa beribadah. Semuanya ini adalah kemurahan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh datang bersama-sama untuk mendengarkan suara hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, kuasai bibir, lidah, dan pikiran kami, sehingga apa yang kami sampaikan senantiasa Engkau yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ini. Kami serahkan ibadah pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah pada malam hari ini, kita akan membahas 3 poin, di mana yang pertama adalah iman memindahkan gunung, yang kedua adalah harap yang tak tergoncangkan, dan yang ketiga adalah kasih yang sempurna. Saudara, kalau kita berbicara tentang iman, sudah barang tentu setiap manusia memiliki iman. Baik yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun tidak, tentunya setiap manusia dalam dirinya mengatakan bahwa saya punya iman. Nah, pada malam hari ini kita tidak membahas imannya orang lain, tetapi kita membahas iman kita sendiri. Ya. Jadi iman memindahkan gunung ini bukan berarti kita berdoa, ya, gunung yang ada di Lumajang bisa pindah ke Lamongan, tidak. Tetapi gunung ini melambangkan suatu persoalan, pergumulan, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan segala sesuatu yang belum kelihatan. Tetapi semuanya itu bisa kita rasakan. Contoh, ya, apabila kita sakit, kita datang kepada seorang dokter dan dikasih resep sebuah obat. Kita minum obat itu, kita berdoa, ya, dengan iman, percaya bahwa dengan minum obat ini tubuh kita sembuh. Dan faktanya adalah sembuh. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara kerja obat itu. Inilah iman. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita pentingnya kita beriman. Ya. Karena apa? Di dalam kehidupan kita banyak persoalan. Di dalam sebuah rumah tangga ada pergumulan. Ya. Di dalam kehidupan kita di pekerjaan juga ada persoalan. Di dalam pelayanan kita juga ada pelayanan. Semuanya ini kita harus tetap memiliki iman. Iman untuk memindahkan gunung. Artinya untuk menyelesaikan semua pergumulan atau permasalahan yang kita hadapi. Jadi iman kita hanya tertuju kepada satu nama, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, perlu juga saya berikan contoh yang real, ya, di mana gereja kita Betani Lamongan ini tidak terus tiba-tiba, ya, Bapak Gembala punya uang, ya, langsung membangun sebuah gereja Betani yang sekarang ini bisa kita temui, tidak seperti itu. Tapi semuanya ini diawali dengan hal-hal yang sangat sederhana, yang sangat kecil. Beberapa puluh tahun yang lalu, Bapak Gembala Sidang kita membuat suatu persekutuan doa yang bertempat di rumahnya, yaitu di Sunan Derajat. Jemaatnya bisa dihitung. Ya. Jadi Bapak Gembala ini memberikan contoh kepada kita punya iman untuk memindahkan gunung. Artinya dia ingin membentuk semua pergumulan dalam kehidupannya, yaitu membentuk persekutuan doa. Sudah barang tentu saat itu juga banyak persoalan. Karena juga sebagai seorang pekerja. Nah, di dalam mengadakan suatu persekutuan doa juga butuh biaya. Mana biaya yang untuk keluarga, mana biaya yang untuk persekutuan doa, tetapi semuanya ini bisa diselesaikan.
Semuanya ini bisa dilalui sehingga apa? Apa yang menjadi motivasi dalam kehidupannya, imannya bisa bertumbuh dan berkembang. Ya. Jadi tidak mudah Bapak Ibu untuk membentuk suatu persekutuan doa, walaupun beberapa orang. Karena apa? Butuh komitmen, butuh kesadaran, butuh kerendahan hati. Ya. Kita harus sabar, karena masing-masing orang tidak sama karakternya, sangat berbeda. Itu kita satukan ya, untuk membentuk suatu persekutuan doa. Dan akhirnya apa yang dialami oleh Bapak Gembala, naik satu tingkat. Setelah mengadakan persekutuan doa, ya, banyak jemaat-jemaat baru, sehingga rumahnya juga bisa dipakai untuk ibadah. Selain itu juga memproses sebuah bangunan, yaitu membangun gereja Betani Lamongan. Dan hari ini yang kita tempati, inilah hasil daripada iman yang dimiliki oleh Bapak Gembala kita. Jadi diawali yang sangat sederhana. Ya. Punya keyakinan, punya iman. Sehingga apa? Yang menjadi tujuannya untuk membentuk suatu persekutuan doa, naik satu tingkat. Akhirnya bisa membangun sebuah gereja yang malam ini bisa kita tempati. Ini sebuah karya iman. Contoh yang kedua, ya, kita tahu bahwa di gereja Nginden, gereja Betani Nginden yang sangat megah, itu juga diawali dengan masalah yang sangat kecil juga. Diawali dengan 7 jemaat, ya, di mana Pak Alek Tanus Saputra ya, membuat satu ibadah. Saat itu berada di Godang, ya, di sebelah rumahnya. Hanya 7 jemaat. Akhirnya berkembangnya dengan waktu. Mereka memiliki iman, percaya bahwa apa yang dilakukan untuk menyenangkan Tuhan ini pasti bisa berkembang menjadi besar. Dan akhirnya Pak Alek bisa membangun gereja Betani yang sangat luar biasa, yang bisa memadai jemaat saat ibadah lebih dari 5.000 jemaat. Ini juga diawali dengan hal-hal yang sangat sepele. Mereka juga bekerja. Mana biaya untuk keluarga, mana biaya untuk persekutuan doa. Jadi apa yang diimani mereka terjadi. Ya. Jadi mari di dalam kehidupan kita, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Bapak Gembala kita. Iman untuk memindahkan gunung, mengatasi sebuah pergumulan, permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Saudara, memang tidak mudah. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Ya. Kita juga berpikir, kita meluangkan waktu untuk merenung, ya, untuk menyiapkan segala sesuatunya demi tercapainya tujuan, yaitu membangun sebuah ibadah. Ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan memakai bahasa-bahasa baru bagi mereka. Nah, kalau kita menerima Injil dengan iman, maka mujizat demi mujizat akan kita alami. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita bisa dapat menyelesaikan. Karena apa? Karena kita hidup bersama Kristus. Jadi kalau kita benar-benar beriman, kalau kita menerima Injil itu, yang bisa menyelamatkan hidup kita, maka di dalam kehidupan kita juga akan dibuat berhasil. Tidak hanya sukses di dalam keluarga, di dalam ibadah, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan di gereja. Semuanya bisa kita lalui, semuanya bisa kita selesaikan. Asal kita tetap beriman, iman untuk memindahkan gunung. Saudara-saudara, pentingnya kita beriman karena apa? Iman ini timbul dari sebuah pendengaran firman Allah. Maka dari itu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita harus tetap belajar firman Allah. Firman Tuhan, karena apa? Iman itu boleh bertumbuh kalau kita mau belajar firman. Ya. Iman kita bisa berkembang kalau kita mau belajar firman Allah. Sebagaimana iman tanpa perbuatan adalah mati. Untuk itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus melakukan suatu perbuatan seperti apa yang dialami oleh gembala kita. Walaupun merancang sebuah persekutuan doa, tapi kalau kita tidak melangkah, ya,
kita tidak melangkahkan kaki untuk berjalan, tidak mungkin bisa terselesaikan. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, ini adalah benar. Untuk itu dalam kehidupan kita harus tetap meyakini bahwa firman Allah adalah petunjuk bagi kita. Ya, inilah iman untuk memindahkan gunung. Yang kedua adalah harap yang tak tergoncangkan. Ya. Saudara, kita baca di dalam Filipi 1, ya. Maksud saya Efesus 1 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan begini bunyinya, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Injil karena harap, maka apapun dalam kehidupan kita dibuat berhasil. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa setelah gereja Betani Lamongan ini dibangun dan bisa ditempati, harapan gereja ini ya, ada jemaatnya, bisa bertumbuh, bisa berkembang. Ya. Jadi tidak hanya di gereja saja, di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih bujang, kita berharap punya pasangan sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan keinginan hati kita. Kalau sudah berkeluarga, ingin memiliki anak, ya, sudah barang tentu harapan kita, anak kita juga sukses, patuh kepada kedua orang tua, lebih-lebih setia untuk beribadah. Ini sebuah harapan. Saya kira semua orang, baik yang percaya kepada Yesus maupun tidak, ingin memiliki sebuah harapan. Karena itulah di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Kristus, bahwa harapan kita bukan bersifat duniawi. Ya. Tetapi harapan kita tak tergoncangkan. Artinya kalau kita percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam gereja ini ya, harapannya selain jemaatnya bisa bertumbuh, berkembang, juga dewasa rohani. Jadi gembala kita memberikan contoh, kalau sudah dibangun sebuah gereja, dibangunkan sebuah gereja, harapannya jemaatnya ada, bisa berkembang. Tidak hanya jemaat, tetapi di gereja itu ada pengerjanya. Ya. Ada pengerja harian yang namanya full timer, ada diaken, ada pemain musik. Ya. Semuanya ini terorganisir di dalam gereja. Untuk apa? Untuk membangun sebuah ibadah, ya, supaya kita bisa datang kepada Tuhan penuh dengan hikmat. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai pemimpin di sebuah gereja bisa memberikan contoh. Jadi sebagaimana orang tua, kita harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita juga kelak juga seperti apa yang kita harapkan. Ya, takut kepada Tuhan, beretikat yang baik, bertingkah laku yang baik, jujur, disiplin. Demikian pula juga kita sebagai pengerja gereja. Ya, kita harus memberikan contoh. Ya, kalau kita sebagai pengerja gereja tidak bisa memberikan contoh, bagaimana dengan jemaat yang lain? Ya, ini yang harus kita maknai di dalam kehidupan kita. Jangan asal yang penting saya punya jabatan, tetapi tidak bekerja. Sama dengan iman tadi. Ya, tanpa perbuatan adalah mati. Demikian pula di dalam kehidupan kita bergereja. Yang jemaat ya, bisa hadir setiap ada ibadah. Bagi pengerja gereja juga bisa memberikan contoh. Ya, kita tidak bisa berkhotbah, tidak jadi masalah karena itu juga karunia. Ya. Tetapi paling tidak kita memberikan disiplin aktif di gereja karena ini penting. Ya. Tanpa kita ibadah, kita akan rapuh. Ya. Kita mendengarkan firman Tuhan ya, melalui ibadah. Dan yang paling penting adalah bagaimana supaya gereja itu bisa berkembang, bisa bertumbuh. Ini yang harus kita miliki. Ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima Injil dengan harap. Tetapi harapan kita tidak terguncangkan. Karena apa? Harapan kita tertuju kepada satu sosok manusia, yaitu yang namanya Yesus Kristus. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Artinya hanya melalui Yesus. Hanya melalui sosok manusia Yesus yang bisa mengantarkan kita kepada Bapa. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus 100% manusia, 100% adalah Tuhan. Jadi Allah sudah merencanakan sedemikian rupa. Karena apa? Kalau Tuhan berbicara langsung dengan manusia, maka manusia itu akan mati karena banyak dosa. Sedangkan Tuhan adalah kudus. Jadi mengorbankan anaknya yang tunggal ya, untuk mati di kayu salib. Mati, ya, meninggal, dikuburkan dan bangkit. Inilah saudara-saudara harapan kita. Iman tanpa perbuatan mati demikian pula. Ya, iman kita tak tergoncangkan kalau kita percaya kepada Yesus. Demikian pula harapan kita. Harapan kita tak tergoncangkan kalau kita memiliki satu penolong di dalam kehidupan kita. Yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Pentingnya kita bergereja, pentingnya kita beribadah. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Untuk mencari keselamatan tidak bisa dicari dengan cara amal, dicari dengan cara kita sedekah, tidak bisa. Tetapi apa? Kita itu hanya modalnya percaya kepada Yesus karena keselamatan itu adalah anugerah. Kalau kita menerima keselamatan anugerah, kita juga boleh menyampaikan keselamatan ini kepada orang lain penuh dengan sukacita tanpa pamrih. Nah, saudara-saudara, inilah harap yang tak tergoncangkan. Dan yang ketiga adalah kasih. Saudara, setiap manusia pasti punya kasih. Kalau kita mengasihi kepada orang benar, maka kita juga dikasihi orang benar. Kalau kita mengasihi kepada orang yang berdosa, kita juga sama. Dikasihi kepada orang yang berdosa. Karena apa? Ada timbal balik. Tetapi yang saya maksud di sini adalah tidak. Tidak kasih seperti itu yang timbal balik, tidak. Tetapi kasih yang sempurna. Di mana kasih yang sempurna ini hanya dimiliki satu orang yang bernama Yesus. Ya. Jadi kasih ini menutupi banyak dosa. Dalam kehidupan kita, kalau kita dicaci maki, kita tetap mengasihi. Kita dibenci, kita juga tetap mengasihi. Ya. Kita difitnah, dianiaya, kita juga harus tetap mengasihi. Karena apa? Karena Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Saat Yesus disalib, ya, mereka diam. Dia tahu bahwa rancangan Bapa ini indah pada waktunya. Bukan rancangan manusia. Tidak satu pun kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus saat mereka disalib. Dia hanya menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Inilah satu sosok figur manusia yang patut kita teladani. Dan kita memiliki kasih yang dimiliki Yesus karena apa? Kita ini sebagai tunangannya. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan juga mengasihi kita. Kita ini dipertunangkan, kita diurapi dengan pertunangan. Untuk itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita memiliki tunangan seperti Kristus, maka kita juga wajib untuk melakukan seperti apa yang dilakukan Yesus. Kita menolong orang. Dan yang paling penting adalah merendahkan diri. Ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang bisa merendahkan diri. Kita punya jabatan disuruh merendahkan diri mungkin juga malu. Saya kaya, saya punya jabatan. Tetapi Tuhan punya kedudukan berkuasa di bumi dan di surga, mau merendahkan diri, mau disalib. Ini hanya untuk siapa? Untuk kita. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal. Kita tidak bisa membalas apa-apa dengan Tuhan. Kita hanya bisa mengucap syukur, kita hanya bisa percaya dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari iman, harap, dan kasih ini yang paling besar adalah kasih. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengasihi kepada sesama kita, kita juga tidak mungkin bisa mengasihi Bapa yang tidak nampak. Yang kelihatan saja tidak bisa mengasihi, apalagi yang tidak nampak. Sukar juga
Untuk itu, mari dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita memiliki iman, kita memiliki harap, kita memiliki kasih, kita tujukan kepada Tuhan Yesus. Dialah segala-galanya. Dialah yang sudah menjadi juru selamat kita. Maka dalam kehidupan kita wajib untuk menyampaikan firman-Nya. Wajib untuk bersaksi dimanapun kita berada. Jangan sampai iman kita terjual. Jangan sampai iman kita dibeli dengan harta, dengan jabatan, dengan percintaan. Karena apa? Banyak sekarang anak-anak Tuhan yang dulunya pelayanan sekarang tumbang. Gara-gara apa? Percintaan, perjodohan, jabatan, demi ekonomi. Apa artinya? Harta benda secara duniawi, tetapi tidak bisa menyelamatkan kita. Lebih baik kita tetap bertekun untuk berdoa, kita minta kekuatan. Supaya apa? Di dalam menghadapi pergumulan apapun, di dalam kehidupan kita dimampukan, kita diugatkan. Karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita berkuasa atas hidup kita. Lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap bahwa jemaat Betani Lamongan ini boleh bertumbuh. Patuh kepada aturan yang ada di gereja. Di gereja ini memang butuh orang-orang yang mau pelayanan tanpa pamrih. Karena apa? Kalau kita melayani Tuhan, sudah barang tentu upah kita adalah di surga. Bukan di dunia ini. Memang di dunia ini kita diberkati. Kalau kita berharap sekali lagi, maka di bumi kita juga diberkati, di surga pun kita juga diberkati. Asal kita tetap percaya kepada kuasa daripada Tuhan Yesus. Di gereja butuh orang-orang yang militan. Tanpa orang-orang yang militan, gereja tidak bisa bertumbuh. Jadi kalau kita berbicara militan, wah ini sangat besar sekali. Kita harus merendahkan diri. Kita harus punya kesabaran. Kita juga harus punya kasih. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Kita menghadapi saudara-saudara kita yang seiman. Kita juga harus sabar. Kita jangan sampai menyakiti satu sama yang lain. Kita juga jangan sampai menghakimi satu sama yang lain. Yang penting adalah diri kita sendiri. Kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan mudah untuk menyalahkan orang lain. Nah, saudara-saudara, inilah pentingnya kita beribadah, pentingnya kita datang kepada Tuhan supaya apa? Di dalam kehidupan kita ini sukses di bumi, juga sukses di surga bisa kita nikmati. Tidak hanya itu saja, kita bisa berkembang dan berkembang. Harapan kita gereja ini boleh berkembang, bertumbuh, jemaatnya juga tambah banyak. Maka dari itu kita juga butuh kekuatan, kita butuh energi yang sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk bekerja di ladang Tuhan. Tanpa kita, gereja tidak akan bertumbuh. Jadi untuk itu, marilah kita menjadi jemaat-jemaat yang baik. Kita menjadi pelayan-pelayan gereja, menjadi pelayan yang baik supaya apa? Semuanya ada kesatuan hati, bisa bertumbuh, berkembang. Dan akhirnya gereja ini boleh dirasakan oleh orang lain. Harus punya dampak. Gereja ini harus berdampak kepada orang lain. Inilah Bapak Ibu Saudara, ibadah pada malam hari ini. Dengan ibadah ini saya percaya bahwa apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita, Tuhan Yesus memberkati baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam bergereja, kita dibuat sukses. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ibadah, kita tutup. Bapa, sungguh kami mengucap syukur semuanya karena anugerah-Mu sehingga kami bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu penuh dengan sukacita, dan biarlah firman-Mu ini boleh kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri Lamongan Blessing kita malam hari ini. Satu kali lagi kita mau datang sama Tuhan. Sama-sama kita nyatakan bahwa kita percaya bukan karena kita melihat apa yang di depan mata kita, tapi kita percaya karena kita pegang janji-janji firman Tuhan. Yang sepakat boleh katakan amin. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman
Ya, puji Tuhan, kita sudah terima firman Tuhan malam hari ini yang luar biasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat rangkaian kasih karunia, buat ibadah kami. Malam hari ini dari awal pertengahan sampaikan Tuhan sudah pimpin. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya mohon pengurapan berkat kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar dimanapun umat-Mu berada saat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih hari lebih luar biasa nama-Mu yang dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dicurahkan dengan limpahnya atas kami, mulai malam hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.